Kadang tuh persepsi anak sama orang tua tuh beda gitu. Maksud kita kayak gini, tuh orang tua nangkepnya kayak gini. Bukan lebih ke memprioritaskan sih, tapi lebih ke memposisikan diri gue gitu. Oke. Gue bisa berperan sebagai kakak, bisa juga berperan sebagai adik. Jadilah anak yang berbakti. Hai. Pemirsa. Oke, datang lagi kita. Hari ini yang kita mau bahas apa nih? Tuh ini podcast ketiga kan ya? Ketiga. Oh, kayaknya. ketiga. Oke. Cuman kalau istri itu maksimal 4. Maksimal 4, berarti satu lagi dong. Abis ini satu lagi. Jangan dong. Kita berlanjut. Oh iya. Masa bentar doang. Ini ngomongin istri apa podcast sih? Kita ngobrolin istri yang lagi podcast. Ada mau jadi istri podcast? Oke, lu kan anak ketiga juga kalau nggak salah. Ada kedua. Oh, anak kedua. Tapi ini dari salah nih cara intelijennya tuh kurang. salah ya, tapi kan gua hanya memperkenalkan. Oh iya benar kan, siap. Jadi lu tuh anak kedua. Anak kedua Dari 3 bersaudara. Nah, berarti pas sesuai dengan podcast kita yang ketiga ini. Cocok 3, maka pilih 3. Jadi nomor 3. Oke, lanjut. Iya. Jadi lu anak kedua. anak kedua dari Nah, 3 bersaudara. anak kedua tuh gimana sih, kan lu kan di tengah-tengah gitu ya, diganjel. Ya. Dijepit. Iya. Iya. Ya, lu kan punya kakak, punya adik. Berarti kan lu harus memprioritaskan lu sebagai seseorang yang bukan lunak sih, lebih tepatnya lu juga harus tegas, tapi tidak lebih harus keras. Dalam artian lu sebagai kakak, untuk adik lu mencontohkan ya kan. Meskipun lu juga ya, walaupun kakak pertama lu pasti juga suruh nyontohin dong buat adik lu yang paling terakhir ini kan. Iya. Nah, tapi lu juga sebagai anak kedua juga pasti harus nurut untuk kakak lu gitu kan. Iya. Dan lu juga jangan jangan terlihat seperti seseorang yang kakak terlalu lembek banget diomelin kakaknya kan, karena kan adik lu mencontohkan lu. Iya. Nah, lu sebagai anak kedua ini selama menjalani hidup sampai sekarang ini bagaimana? Ya, bukan lebih ke memprioritaskan sih, tapi lebih ke memposisikan diri gue gitu. Oke. Gue bisa berperan sebagai kakak, bisa juga berperan sebagai adik gitu. Oke. Kebalik ya, berperan sebagai adik bisa juga berperan sebagai kakak. Sama aja dong. Iya. Karena kan gue harus memposisikan diri gue sebagai adik dulu kan, sebelum Adik jadi dulu, oke. jadi kakak gitu. Iya. Nah, biasanya sih di situ dari segi sifat sih, jadi ke bawah gitu, sampai gede gitu, dari kecil gitu kan. Yang biasanya kan ya namanya kakak kan ya, kalau kecil kan kayak pengen menang sendiri. Betul. Apa segala macam gitu kan ya. Nah, gue sebagai adik tuh kayak lebih banyak ngalahnya gitu. Oh, ketika lu pas jadi adik. Ketika gue pas jadi adik. Oke. Nah, cuman itu nggak gue temurunkan ke adik gue gitu. Oh gitu. Jadi lu tidak membalaskan dendam. Wah, gue sakit hati nih sama kakak gue, kayaknya gue luapin deh gitu. Karena gue ngerasain ketika gue dikalahin tuh ya gitu rasanya gitu, dan adik gue kalau bisa jangan terima kayak gitu. Oke. Dan terutama juga karena adik lu cewek juga kan. Nah, karena gitu. terlalu sensitivitinya tuh terlalu cepet gitu. Jadi maksudnya ketika lu ngerasa neken banget, dia tuh ngerasa sakit hati banget ya kan. Nah, ketika lu terlalu membanggakan dia, jadi jumawa juga kan. Betul. Dan kalau cewek tuh biasanya kalau diteken itu dia malah kayak bandel gitu loh. Oh gitu. Kalau cewek malah ditekan malah bandel. Iya, jadi Bukan cowok doang. Biasanya kan kalau cowok tuh makin ditekan, wah makin kayak kurang ajar gitu. iya, berarti ya karena adik gue cewek ya, gue nggak ngerasain adik gue cowok gitu. Tapi setahu gue nih, ketika gue ngeken adik gue harus gini, dia tuh malah melengos gitu, malah keluar jalur gitu. Jadi ya gue sebatas mantau dari jauh. Ketika adik gue masih di jalurnya, ya gue akan dukung dia gitu. Ketika dia udah keluar dari jalur, gue bilangin aja jangan keluar jalur, balik gitu. Gitu. Tapi lu sebagai anak kedua nih, lu pernah gak sih ribut cross check sama kakak lu? Sampai saat ini meskipun lu punya adik. Oke. Karena kan gue juga iya, anak kedua nih, gue sering banget tuh kayak beda opini. Ya itu wajar lah, siapa orang kan punya pendapat masing-masing. Kadang kayak gue ngerasa feel gue nggak cocok nih sama lu kayak gitu kan. Ya kadang emang sering juga baku hantam gitu kan. Cuman kan balik lagi, gue sebagai adik ya mau nggak mau ngalah dong. Meskipun lu juga sebagai kakak harus mencontohkan yang baik gitu. Terus juga harus musyawarah, terus juga harus, ya intinya
gimana sih sebagai orang yang paling kuasa gitu di atas gua kan, karena gua adiknya gitu kan, dan gua sebagai bawahan cuma bisa mencontohkan gitu kan, yang pernah lu buat gua pasti ngelakuin hal itu juga gitu. Ya kalau abang gua kasar pasti gua juga kasar. Nah kalau lu sebagai adik gimana, pernah ribut juga? Lebih sering ributnya sih ketika kecil beranjak dewasa remaja kayak gitu sih. Kalau sekarang sih kayaknya udahlah ngapain ribut gitu. Kalau masa kecil waktu itu ya simpel sebenarnya, ributnya cuma masalah kayak main, kayak pokoknya masih masalah-masalah sepele lah ya gitu. Nah kalau yang ibaratnya kita kan udah sama-sama ngerti lah ya gitu. Abang gue juga udah berkeluarga juga, nggak mungkin dong kita ribut masalah yang sepele gitu. Lebih malah kalau sekarang tuh lebih nyari solusi, misalkan kita lagi dapat masalah gitu, gimana nih solusinya gitu. Kita cari bareng-bareng nih gitu, kita cari solusinya bareng-bareng kayak gitu sih. Gitu. Tapi kalau berarti itu kan sama kakak lo, kalau sama adik lu pernah ribut juga? Misalkan kayak adik lu tuh kayak nasehatin cuman lebih agak maksa, kayak misalkan tolong dong lu sebagai perempuan, karena kan perempuan itu bukan lemah ya, lebih kayak gampang terpengaruh, apalagi sama cowok-cowok nakal kayak kita ya kan, enggak gue doang Cowok-cowok brengsek. maaf saya playboy. Oke, nah terus kan berarti kan lu pernah lah, maksudnya sebagai kakak juga nasihatin gitu kan, terus maksudnya ya bukan mencegah sih, ya benar mencegah maksudnya, cuman lebih mengarahkan gitu, tolong deh kamu tuh jangan begini loh, jangan begitulah gitu kan, karena kan sebagai abang yang udah pernah merasakan dahulu gitu, lebih dulu karena kan hidup, terus juga pernah ngalamin rasa pahit, seneng, susah, sedih, garam segala macem lah gitu. Nah itu lu pernah nggak ngerasain kayak, maksudnya lu pernah ngelakuin hal kayak gitu nggak tadi? Kalau ngekang sih balik lagi gue nggak pernah ngekang, tapi ya lebih kalau ngasih nasihat tuh kayak gue masukin logika atau perasaan gitu, gue campurin gitu. aja jadi satu gitu. Tapi bukannya cewek itu harus main perasaan banget? Nah itu gitu kan juga kan kita ngasih logika juga, ya sebenarnya mereka juga pasti pemikir dong. Cuman kan ketika emosionalnya menaik, terus juga kita ngasih logika, mereka tuh berpikir kayak ya udahlah perasaan gue kayak gitu. Ya bukan gue mencontohkan atau maksudnya gue memberitahu bahwa semua cewek itu sama aja, enggak, dan perasaan itu lebih tinggi ya memang, cuman beberapa orang memang ada yang pakai logika. Cuman kan ketika kita di lapangan, kita ketemu seorang perempuan yang ngerasa ketika atau kondisinya cewek itu lagi emosional, kayak ngerasa kita masukin logika tuh kayak ya udah sih mental. Bukan mental sih, lebih tepatnya dia punya suatu opini dia yang lebih kuat dan ngerasa tolong dong ngertiin perasaan gue, karena semua perempuan tuh kayaknya gitu, nggak mau tuh. Memang kita pun juga sama sih, ketika kita dapat masalah atau kendala, ya tolong dong jangan lu nggak usah ceramah banyak bacot gitu, intinya tolong keadaan gue redamin dulu, kayak misalkan cari hiburan gitu, having fun gitu, bukan having gitu ya, intinya ya kayak gitu. Lo pernah nggak maksudnya keras gitu? Lebih ngasih, nggak pernah keras sih, lebih ngasih taunya kalau misalkan kayak gini tuh nanti bakal kayak gini imbasnya bakal kayak gini gitu. Sebenarnya pernah sih keras, itu pun ketika adik gue benar-benar nggak bisa dikasih tahu gitu. Gue kalau ngasih tahu sekali terus nggak didengar, ngasih tahu lagi nggak didengar, ya udah gue kerasin gitu. Gitu. Dan itu cuman beberapa case doang sih, nggak semuanya. Setiap hari lah ya. Kayak misalkan cuman gara-gara nggak mau makan, masuk makan dong, nyari makan susah nggak lo gitu. Jaspernya mana? Kita hidup di keluarga. Tapi pernah nggak ada yang lawan lo? Lawan? RU? Nggak pernah. Jadi nggak tahu ya, atau antara takut atau males sama gue buat ngelawan gue, atau nggak tahu. Tapi orang tua lo keras nggak sih? Di rumah tuh sebenarnya orang tua itu lebih kerasnya ketika kita kecil sih, jadi gitu. Buat ngebentuk si karakter anak-anak ini dikerasin nih pas lagi kecil gitu. Cuman kerasnya dalam artian bukan keras mukul atau apa gitu, lebih kerasnya sih lebih ngasih tahu gitu ya, ngomelin cuman ngomelinnya ngasih tahu, lebih kayak ya gue kan hidup di kampung ya bang, di Jawa gitu kan. Nah ketika kalian itu maksudnya ngobrol sama teman yang bukan teman sih, orang yang lebih dewasa gitu, itu harusnya mbasani gitu, ibaratnya pakai bahasa yang halus gitu. Dan ketika gitu ketahuan, gue diomelin sama nyokap gue kalau misalkan gue nggak pakai bahasa halus ke orang yang lebih tua kayak gitu. Nah itu kerasnya lebih ke kayak gitu sih, makanya dibentuk supaya bisa menghormati orang yang lebih tua kayak gitu. Oke,
Iya sih, karena kita kan hidup harus bertoleran ya kan? Betul. Toh juga orang tua kita ya sebenarnya tujuannya ya satu sih, mulia, toh nggak pengen anaknya kenapa-napa ya kan, lindungin ya, meskipun caranya masing-masing beda, meskipun memang diajarin kita kan memang boleh keras kecuali memang anak itu sudah mulai membandel ya, bukan berarti keras melawan keras, enggak, cuman itu memberi ketegasan ya kan, ya bahwa ada batasannya, hidup itu juga kan nggak boleh mengalir seperti air gitu kan, flownya ya ikutin aja, fluktuatif ya kan, kadang di bawah kadang naik ya kan, meskipun paling enak di atas gitu. Maksudnya kondisinya guys, ekonomi, walaupun tidur emang enak di atas. Saya juga orang tua gue juga sampai sekarang juga, maksudnya ketika udah dewasa nih malah lebih ngasih kebebasan buat anak-anaknya gitu, karena emang udah ngedidiknya tuh diperkuat tuh pas masih kecil gitu, masih kecil ke masa remaja. Nah itu ketika udah sekarang udah dewasa gitu ya, terserah kalian gitu, lebih ke gitu sih, karena kita pun pasti mikir mana sih yang baik mana sih yang enggak gitu. Iya betul. Kita tuh anak tuh ngikut orang tua berapa tahun sih gitu, udah ngerepotin orang tua apa segala macamnya, udah ngedidik kita, udah ngasih kita makan, pendidikan, ngasih kita susu ibaratnya gitu kan, udah ngerawat kita gitu. Nah itu sih salah satu buat ngobalikin, bukan dalam artian ngebalas budi ya, kalau ngebalas budi sih nggak bakal bisa kebalas sih, nggak bakal bisa kebalas. Nah itu cuman lebih ke kayak ya lebih tahu diri aja lah, lu kemarin kan dididik di ini gitu kan. Nah inilah saatnya ketika kita udah kerja gitu kan ya, sedikit banyak bantulah orang tua gitu. Betul. Walaupun sebenarnya orang tua juga nggak nuntut Kayak gitu. kadang tuh persepsi anak sama orang tua tuh beda gitu, maksud kita kayak gini kan orang tua nangkepnya kayak gini. Makanya kita harus bicaranya pelan-pelan, apalagi kan misalnya kita udah beranjak dewasa, orang tua kita udah umur ibaratnya gitu kan, pemikirannya udah pasti bakal turun gitu, balik lagi ke anak kecil. Nah itu kita kayak harus ngimbangin gitu sih, kayak maksud kita tuh nggak gini loh, maksud kita tuh gini gitu. Kadang pun dikasih tahu kayak gitu pun masih enggak bisa kayak gitu gitu. Harus kayak gitu sih, persepsi anak sama orang tua kadang suka berbeda. Sebenarnya satu sih, komunikasi. Lebih mendengar hal-hal yang kecil aja, misalkan disuruh ya berangkat, kalau misalkan nggak bisa ya mama lagi kayak gini nih, bentar ya gitu, mungkin bisa ngomong kayak gitu. Terus kalau misalkan ya cara menghargai, misalkan nyokap lagi masak ya cara menghargai kita cuma makan gitu, nggak suruh macul. Wow. Nggak suruh macul, apalagi suruh nginin sawah. Iya, ribet. Kan juga lu hidup di kota. Iya. Lagian juga kadang juga kayak contoh ke orang tua gue, bokap gue tuh kadang suka pecicilan. Lu tuh ketawa kan? Dia sering main ke rumah gue kan. Bokap gue tuh pecicilan parah. Soalnya gini, jadi kayak misalkan contoh ya, gue lagi zoom meeting ya, lagi asik gue zoom meeting, bokap gue datang nih, set nyetel lagu Jawa, bete gak lu? Lagi zoom meeting, untungnya gue mute ya kan, lu tau lagu Jawa kan, tang ya kan, tadung ya, asal lu gitu kan, terus tiba-tiba gue diem dulu ya kan, mau pasang muka bete ya kan, kayak cewek abis ngambeknya dibeliin pulsa, nggak dikabarin setengah tahun, terus gitu, dia tuh lewat tuh depan muka gue, set, nah dia duduk ya kan, terus nanya. Itu musik masih nyala itu? Musik masih nyala, santai aja bos, santai aja. Anggap nggak los, ya los dong. Didiemin dulu ya kan. Kamu ngapain Pri? Katanya. Ini Pak, Zoom meeting. Gue ngomong pelan. Oh, Zoom meeting, bentar. Dimatiin. Nah, baru deh. Itu baru satu. Ya kan? Oke. Gue lagi open mic nih, maksudnya, ya kan? Maksudnya lagi ada pembahasan ya kan? Gue nyalain mic gue, tak ya kan? Nggak dimatiin sama DPR. Gue ngomong untungnya suara gue didengar. Kalau suara rakyat nggak tahu deh. Kayak gue ngomong kan, iya Pak, gini Pak, menurut saya gini. Oke. Pas banget gue mute lagi karena bukan bagian gue kan, gue mute, tak gue matiin. Bokap gue nanya, Bapak abis masak ini loh? Kan gue lagi ngobrol di Zoom meeting, dia ngajakin ngomong. Oke, udah kan, karena gue ngerasa ya nggak enak dong, ya kan. Ya udah gue jawab, iya Pak, ntar Apri makan gitu.
nyambut lagi. Iya nih sambelnya enak juga. Terus kayak ngajakin ngobrol kan Pak lagi Zoom meeting Pak. Tar dulu dong. Apa Bapak kesini gantiin saya Zoom meeting? Bapak bahas perusahaan dan negara kita. Kita rancang RUU sekarang. Mulai dari saat ini nih hari ini lu coba belajar gimana cara menghargai orang lain, terutama orang tua lu, karena suatu saat ketika lu menikah nanti lu akan bertambah satu orang tua lagi, yaitu mertua lu, ya kan? Karena itu nggak gampang men. Jadilah anak yang berbakti. Ya. Sampai jumpa. Ini sih pemirsa.